Pernahkah kamu merasa sudah berusaha sekuat tenaga, tapi rezeki seolah menjauh? Dalam hening malam atau riuhnya siang, kadang kita bertanya dalam hati, mengapa hidupku begini? Mengapa rezekiku belum datang juga? Tapi mungkin pertanyaannya bukan mengapa belum datang, melainkan apakah aku sedang belajar untuk menerimanya dengan cara yang lebih dalam. Rezeki bukan hanya tentang uang, jabatan, atau keberuntungan yang datang tiba-tiba. Rezeki bisa jadi adalah napas yang masih kau hirup hari ini. Rasa tenang, waktu bersama orang-orang tercinta, seperti kata Jalaluddin Rumi, "When the soul is down in that grass, the world is too full to talk about." Dan Allah pun berfirman, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surah Hud 6. Hari ini, mari kita duduk sejenak, tenang, dan merenungi bagaimana sebenarnya hukum semesta bekerja, dan bagaimana rezeki selalu datang dalam bentuk yang mungkin belum kita pahami. Rezeki adalah apa yang cukup, bukan selalu yang paling besar, bukan selalu yang paling mewah, tapi yang membuat hidup tetap berjalan, hati tetap bersyukur, dan langkah tetap teguh. Banyak orang mengejar harta, tapi lupa merawat hati. Padahal, hati yang lapang adalah rezeki. Waktu yang cukup untuk keluarga adalah rezeki. Ketenangan tidur di malam hari adalah rezeki. Rezeki tidak selalu bisa diukur dengan angka. Ia lebih sering hadir dalam bentuk yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Allah menjamin rezeki setiap makhluk, tapi bagaimana ia sampai kepada kita sangat bergantung pada jalan yang kita pilih dan energi yang kita pancarkan. Hukum alam semesta bukan hanya soal fisika dan matematika, ia juga menyangkut vibrasi, energi, dan getaran yang kita keluarkan setiap hari. Dalam dunia motivasi modern, dikenal istilah law of attraction, hukum tarik-menarik, bahwa apa yang kita pikirkan secara konsisten, itulah yang kita tarik ke dalam hidup kita. Rhonda Byrne, dalam bukunya The Secret, mengatakan, "The law of attraction is always working, whether you believe it or not." Pikiran adalah doa, kata-kata adalah energi, emosi adalah bahan bakar. Maka jika kita terus-menerus berpikir negatif, khawatir, dan iri, kita sedang memanggil energi yang serupa. Namun jika kita membangun rasa syukur, sabar, dan keyakinan, kita sedang menyesuaikan frekuensi dengan kebaikan yang sudah disiapkan. Islam pun mengajarkan ini dalam bentuk yang lebih dalam, husnuzon, tawakal, dan doa. Kita diajak untuk terus berbaik sangka kepada Allah dan semesta ciptaannya. Ada kalanya kita merasa rezeki terlambat, padahal tidak ada yang benar-benar terlambat dalam skenario Tuhan. Segala sesuatu datang tepat waktu, di waktu yang paling tepat menurut Allah, bukan menurut kita. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu." Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Penundaan bukanlah penolakan, kadang itu adalah bentuk perlindungan. Mungkin kita belum siap, mungkin kita akan lupa diri, atau mungkin ada rezeki yang lebih baik yang sedang menunggu di tikungan waktu. Bagaimana agar rezeki mengalir lebih lancar? Bukan dengan sihir atau keajaiban instan,
tapi dengan menyelaraskan hati dan tindakan. Pertama, syukur. Rasa cukup membuka pintu kelimpahan. Kedua, sabar. Proses adalah guru terbaik yang Allah kirim. Ketiga, usaha. Ikhtiar tanpa putus. Keempat, doa. Hubungkan semua upaya dengan langit. Kelima, niat yang lurus. Niatkan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga manfaat untuk orang lain. Rumi pernah berkata, "What you seek is seeking you." Apa yang kamu cari juga sedang mencarimu. Ketika kamu membersihkan hatimu, memurnikan niatmu, dan menyelaraskan dirimu, rezeki pun mulai mengenal jalan pulangnya. Sekarang, mari kita tarik napas dalam dan ucapkan dalam hati, "Aku percaya rezekiku sedang dalam perjalanan. Aku bersyukur atas apa yang aku miliki hari ini. Aku terbuka menerima rezeki dari jalan yang tak terduga. Allah Maha Baik. Aku percaya pada waktunya. Rezeki tidak pernah salah alamat. Yang tertunda akan tiba, yang hilang akan diganti, yang tak terduga akan datang dengan caranya yang paling indah." Karena hidup ini bukan hanya soal menerima, tapi juga soal percaya. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah, Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surah Az-Zariyat 58. Terima kasih telah merenung bersama. Semoga hatimu dilapangkan dan rezekimu diluaskan. Jangan lupa subscribe agar channel ini terus berkembang dan semoga memberi manfaat untuk kita semua. Salam.